Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan pemukiman. Latar belakang. Salah satu aspek penting dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengelolaan air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan air untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas rumah tangga banyak memanfaatkan air, khususnya air bersih, untuk memasak, mandi, mencuci, kakus, dan lain-lain. Pemanfaatan dan pemakaian air tersebut menjadi air menurun kualitasnya, sehingga menghasilkan air limbah. Air limbah mengandung berbagai mikroorganisme patogen yang berasal dari sistem pencernaan manusia. Juga mengandung nutrisi yang dapat merangsang pertumbuhan tumbuhan air. Dan mungkin mengandung senyawa beracun. Sehingga air limbah perlu segera dipindahkan dari sumber di mana limbah dihasilkan agar tidak mengganggu lingkungan dan diikuti dengan pengelolaan, pemanfaatan kembali, atau membuangnya secara aman ke lingkungan penerima untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Limbah domestik yang diproduksi dari setiap hari menjadi salah satu pencemar sumur dangkal atau sumur penduduk karena struktur tanah yang tidak mampu melakukan proses sisa pengalihan limbah tersebut. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terkait dengan fasilitas prasarana permukiman tidak terpisahkan dengan manusia, hunian, dan lingkungan. IPAL berfungsi untuk mengelola serta mengendalikan limbah domestik. Air limbah domestik dialihkan melalui saluran interceptor kemudian dibuang ke sungai dalam keadaan bersih, sehingga dengan IPAL diharapkan sungai terbebas dari pencemaran air limbah khususnya domestik. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 PRT-M-M-2008 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman KSNP SPALP. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Serta secara umum, kebijakan dibagi menjadi 5 kelompok yaitu 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, baik sistem on-site maupun off-site, di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. 2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 5. Peningkatan biaya pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman pemerintahan daerah. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan sub-urusan pemerintah daerah, kabupaten, kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu disusun naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan air limbah domestik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan rancangan peraturan daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan harus dituangkan dalam naskah akademik. Penyusunan naskah akademik tersebut dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai identifikasi masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dibacakan oleh rekan saya, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik mengenai rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan air limbah domestik dimuat menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, mengenai apa permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan permukiman di Kota Bengkulu. Dua, bagaimana perkembangan teori dalam pengelolaan air limbah domestik, serta bagaimana praktik empiris pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan permukiman. Tiga, apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan permukiman di Kota Bengkulu. Empat, bagaimana sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan permukiman di Kota Bengkulu. Dan tujuan dan kegunaan dibentuknya Raperda ini yaitu tentang pengelolaan air limbah ini di Kota Bengkulu ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. Dua, mengetahui dan memahami perkembangan teori dalam penyelesaian pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu, serta bagaimana praktik empiris pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. Tiga, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. Dan yang keempat yaitu mempertegas sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu.